Oke, selamat pagi menjelang siang anak didik kami kelas 11 IPS. Bapak akan merekam video pembelajaran mengenai konservasi flora dan fauna. Minggu kemarin sudah bahas tentang dan membagikan materi pembagian wilayah dari flora dan fauna. Di dalam topik konservasi flora dan fauna ada dua subtopik yang kita lihat di sini. Ada kriteria pemilihan, bagaimana konservasi yang ditentukan oleh pemerintah itu harus punya kriteria. Yang kedua, undang-undang konservasi yang diatur oleh pemerintah ataupun melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kalau kita bahas di sini untuk mengenai kriteria, ada tiga kriteria yang dilihat untuk menentukan sebuah konservasi. Sebelumnya, Bapak menjelaskan konservasi itu apa. Konservasi itu adalah perlindungan terhadap objek tertentu untuk melindungi kepentingan bagi hewan dan tumbuhan yang sudah ditetapkan. Oke, kita masuk pada kriteria. Kriteria yang dimaksud di sini adalah kriteria atas syarat yang diperuntukkan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjadikan lahan konservasi. Ada namanya kekhasan. Yang kita lihat ada ciri khas yang dilihat. Apakah hewan dan tumbuhan yang dilindungi ini memiliki ciri khas yang bisa dibuat dalam suatu objek wisata. Yang kedua, keterancaman. Hewan dan tumbuhan yang melihat keterancamannya dan jumlah populasi yang ada itu dilindungi oleh pemerintah dan bisa dibuat dalam suatu tempat. Yang ketiga, kegunaannya. Tujuan dalam konservasi itu supaya apa? Supaya menjadikan lahan konservasi tidak hanya bisa dilindungi tapi sebagai objek wisata. Yang kedua, mengenai undang-undang konservasi. Konservasi flora dan fauna yang diatur oleh pemerintah itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Itu meliputi ada pelestarian alam. Pelestarian alam ini adalah suatu kawasan yang dilihat dari kegiatan pelestarian alamnya dan suaka alam. Jadi ada dua aspek yang kita lihat dari undang-undang konservasi yang dilindungi dan ditetapkan oleh pemerintah supaya apa? Supaya bisa hewan dan tumbuhan yang dilindungi itu bisa terjaga baiknya, terjaga juga dalam jumlah populasi yang ada. Oke, berdasarkan dari dua undang-undang konservasi ada kawasan suaka alam. Kawasan suaka alam ini kan ada cagar biosfer, ada juga cagar alam, ada juga suaka marga satwa. Ada tiga ya pembagian dari suaka alam. Yang pertama itu cagar biosfer. Cagar biosfer ini tujuannya adalah melindungi flora dan fauna supaya flora dan fauna hewan dan tumbuhan ini bisa terjaga baik dari marah bahaya atau suku-suku terasing atau penduduk lokal yang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau flora dan fauna yang dilindungi adalah benar-benar hewan dan tumbuhan yang betul dilindungi oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang diatur. Itu dinamakan cagar biosfer. Yang kedua, cagar alam. Cagar alam ini ada tiga penggolongan yang ada di dalamnya. Ada tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Ekosistem yang dimaksud di sini adalah kegiatan dalam tempat itu, misalnya kolam, bisa juga telaga yang bisa diperuntukkan untuk flora dan fauna hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, suaka marga satwa ini adalah tempat untuk berkumpulnya hewan-hewan yang langka. Hewan-hewan langka ini dikumpulkan dan dibuat dalam suatu kandang supaya apa? Supaya bisa melihat populasi ciri khas dari hewan yang sudah langka itu. Misalnya, harimau Sumatera ini adalah harimau yang sudah mau langka dan jumlah populasinya sedikit, sehingga pemerintah membuat suatu kawasan tertentu suaka marga satwa supaya apa? Jumlah populasi hewan harimau Sumatera ini terjaga dengan baik, terjaga dengan kondisi yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya, kawasan pelestarian alam. Kawasan pelestarian alam diperuntukkan untuk pembuatan taman. Ada namanya Taman Nasional yang
dibuat oleh sistem zonasi, sehingga zona-zona yang ditentukan oleh pemerintah agar terjaga juga dan dikelola oleh pihak peraturan pemerintah daerah. Jadi tidak berdasarkan pada peraturan pemerintah pusat. Yang kedua, Taman Hutan Raya. Taman Hutan Raya ini adalah taman yang dijadikan sebagai lindungan hewan dan tumbuhan, tapi sebagai juga jadikan koleksi pribadi untuk apa? Untuk melindungi hewan dan tumbuhan itu juga. Jadi tidak ada hewan dan tumbuhan itu terhabis kalau tidak ada pembuatan taman atau kawasan konservasi. Makanya konservasi itu menjadikan salah satu upaya pemerintah dalam melindungi hewan dan tumbuhan dalam jumlah populasi yang sudah sedikit. Yang ketiga, taman wisata alam. Taman yang dibuat untuk wisata. Jadi ada konsep pelindungan yang dibuat oleh pemerintah yang diperuntukkan untuk hewan dan tumbuhan, tapi dijadikan sebagai wisata alam, wisata rekreasi untuk para pengunjung. Selanjutnya ada kebun raya binatang, kebun raya dan kebun binatang. Jadi kebun raya ini adalah kebun yang diperuntukkan juga untuk memfasilitasi hewan dan tumbuhan sebagai tempat hunian. Nah, contohnya itu kebun raya Bogor itu adalah kebun raya terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara. Kenapa? Karena mereka atau pemerintah setempat itu membuat itu karena apa? Untuk melindungi spesies-spesies atau varietas tumbuhan yang sudah langka itu dijadikan sebagai objek pendidikan, objek rekreasi, dan objek untuk kawasan pelindungan. Nah, di dalam pembagian ini tidak terlepas dari aturan yang mengikatnya. Aturan yang mengikat itu sudah dijelaskan, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Jadi pelestarian hewan dan tumbuhan itu dinaungi oleh badan, namanya Badan Konservasi Sumber Daya Alam. Sekali lagi, Badan Konservasi Sumber Daya Alam, yang tujuannya itu sama, untuk melindungi, melestarikan, dan menampung hewan dan tumbuhan itu supaya apa? Supaya jumlah ciri khas dan populasinya itu tetap ada. Nah, jadi kalau ada pemburuan hewan ataupun eksploitasi tumbuhan maupun hewan itu yang melanggar izin undang-undang, ada ancaman hukuman. Nah, sampai di sini dulu pertemuan dalam video kali ini. Nah, jadi di pertemuan selanjutnya kita bahas tentang konsep flora dan fauna berdasarkan tentang struktur pembagiannya ya. Terima kasih, salam sehat bagi kita semua.